Balapan Formula E 2022 seri ke-9 berlangsung di Jakarta, tepatnya di Jakarta International E-Prix Circuit kawasan Ancol. Sirkuit di Ancol tersebut memiliki panjang 2,4 km dan lebar 12 meter dengan 18 tikungan. Balapan diikuti oleh 11 tim dengan 22 pembalap. Total balapan Formula E musim ini ada 16 seri, di mana ada 10 negara yang menggelar balapan tersebut. Ada fakta menarik dari balapan Formula E ini, di mana ada beberapa pembalap yang sebelumnya pernah mencicipi Formula One. Mereka adalah Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein, dan Antonio Giovinazzi. Hingga balapan seri ke-8, pembalap dari tim Mercedes EQ, Stoffel Vandoorne, memimpin puncak klasemen dengan 111 poin. Kemudian Edoardo Mortara dari tim Venturi di posisi kedua dengan 99 poin, dan Jean-Éric Vergne dari DSI Tecita di peringkat ketiga dengan 95 poin. Berikut klasemen pembalap Formula E hingga seri ke-8. Formula E seri ke-9 menjadi pertama kalinya Formula E terselenggara di Jakarta. Tentunya hal tersebut membuat semua masih buta akan lintasan baru ini. Meski demikian, sang pemimpin klasemen Vandoorne yakin jika timnya mampu beradaptasi dengan cepat di Jakarta. Vandoorne dan Mercedes memiliki momentum positif. Dari 8 balapan yang sudah berlangsung, dia dapat mengantongi 5 podium serta 1 kemenangan. Stoffel Vandoorne pun berharap dapat melanjutkan momentum positif tersebut. Dia yakin mobil Mercedes Silver Arrow O2 sangat dominan, dapat kembali menunjukkan kecepatannya di Jakarta International E-Prix Circuit. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Formula E Gaspol. Tadi kita sudah mengetahui ya, dari jam 7 sampai dengan jam 9 tadi sudah dilaksanakan 2 kali uji coba atau pre-practice. Dan sejauh ini memang juga tadi sudah dikatakan oleh Nadia Valery bahwa ada dari Stanford Veldom yang juga sudah memimpin klasemen pembalap Formula E 2022 pada hari ini. Tapi siapa yang tahu ya, karena memang pertandingannya belum dimulai. Nanti sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini pertandingan akan dimulai. Nah, melihat cuaca yang pada hari ini terlihat terik, namun ini juga tidak mengusutkan atau mengendurkan semangat dan euforia dari para pengunjung yang ingin menyaksikan Formula E pada hari ini. Tapi kita belum tahu nih nanti sore apakah akan diguyur hujan kota Jakarta dan apakah nantinya akan menjadi tantangan juga bagi pembalap lainnya. Dan pembalap juga yang ada di dalam Formula E pada hari ini tentunya mengerahkan usaha yang maksimal. Mereka berlomba-lomba untuk ada di podium kemenangan Formula E ke-9. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda juga untuk berbincang dengan sejumlah pengunjung yang sudah ada di sini untuk menantikan bagaimana persiapan dan jalannya ajang mobil balap ramah lingkungan Formula E di Jakarta Ancol Circuit. Halo Bapak, selamat siang. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya dengan Pak siapa, dari mana Pak? Saya Rudi, Mbak. Kita dari rombongan kami. Oke, dari kota mana Pak datangnya Pak? Memang tinggal di Jakarta? Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Ini pagi-pagi sudah datang ke Ancol, ikut memeriahkan nih Pak. Mau ngapain aja Pak di sini Pak? Sukseskan gelaran Formula E untuk DKI Jakarta. Sukses. Wow, Bapak boleh kali ya saya undang untuk berdiri untuk ngobrolnya lebih enak nih Pak sama saya di sini. Gak apa-apa ya Pak, diganggu dulu waktunya. Bapak kesini sama siapa Pak? Ini sama teman-teman rombongan kami dan keluarga lah. Baik, jagoannya tahu siapa Pak? Ini Vandoorne. Oke. Iya. Memang dia memimpin ya Pak ya dalam klasemen pembalap Formula E 2022. Tapi kan kita belum tahu ya Pak nanti bagaimana jalannya ya. Siap. Karena semua pembalap juga berlomba-lomba nih Pak. Keren-keren banget tadi. Lihat Pak pre-practice-nya 2 kali tadi. Aduh, saya nggak sempat lihat Pak. Jadi lihat ini dulu di festival gitu. Oke, baik. Nah Pak, ini kan pertama kalinya diadakan di Jakarta, Indonesia. Tanggapan Bapak? Bagus ya, sukses untuk kemajuan DKI ya ke depannya. Apalagi dengan event ini, ya mudah-mudahan nanti Indonesia semakin terangkat lah di dunia mata internasional gitu. Amin. Ini Bapak rencana mau sampai selesai pertandingan atau gimana nih Pak? Akan di sini memantau pertandingan? Belum tahu ya, mungkin bisa jadi sih, atau mungkin agak siangan atau sorean lah ya. Baik. Harapannya bagaimana nih Pak untuk Jakarta khususnya? Kali ini berarti momen bersejarah ya, Formula E diadakan di Jakarta. Harapannya ya mungkin lebih baik lagi ya. Mungkin saat ini udah lebih baik sih, udah lebih bagus lah ya. Ada event Formula E di Jakarta ini, di Indonesia ini, mudah-mudahan ini mengangkat Indonesia lah
Amin. Baik, ini doa kita bersama ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya berbincang dengan kami. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu pengunjung yang sudah ada juga di Festival Panggung Taman Impian Jaya Ancol untuk juga memeriahkan euforia gelaran Formula E pada hari ini. Nah pemirsa, kita akan melihat bagaimana suasana di pit lane, di tempat mobil pembalap beristirahat. Ada Bayu Pradana di sana. Ya, Baby, ini adalah hari yang sibuk tapi juga hari yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta olahraga balap. Di pit lane saat ini sudah kembali sibuk baik dari para official dari 11 tim dan juga para pembalap yang sudah nanti bersiap-siap untuk melangsungkan pertandingan pada sore hari nantinya pertama kali di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Kita akan melihat seperti apa keseruan di pit lane. Seperti inilah kesibukan yang dipersiapkan, di mana di belakang saya adalah tim Mercedes, tempat di mana Stoffel Vandoorne, sang juara bertahan, dan juga Nick de Vries, si keturunan Indonesia, ini berada di tim ini. Memang para tim ini juga kembali, para official ini kembali mempersiapkan kendaraan mereka untuk nantinya dipacu di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Memang tadi ini sudah melakukan beberapa sesi latihan, yaitu free practice sesi pertama dan juga sesi kedua. Ini sudah dilakukan di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol Pademangan, Jakarta Utara, di mana untuk sesi pertama tadi ini di posisi pertama diisi oleh Oliver Rowland. Dan tadi sesi kedua sayangnya Rowland harus jatuh ke posisi 16 dan posisi pertama tadi diisi oleh Tiktum. Dan juga ini adalah tim Jaguar di mana Mitch Evans dan juga Sam Bird ini berada di tim ini dan serangkaian persiapan ini sudah dilakukan. Kami kemarin sempat berbincang dengan Mitch Evans yang menjelaskan kepada kami bahwa menantangnya dari bertanding pertama kali di Indonesia salah satunya adalah cuaca, di mana mereka yang mayoritas ini berasal dari Eropa bahkan juga Selandia Baru merasa bahwa sangat panas. Bahkan kami pun masyarakat Indonesia merasa cuaca di Ancol belakangan ini memang cukup terik, dan ini yang harus diperhatikan juga bukan hanya dari kesiapan kendaraan tapi juga kesiapan fisik, karena juga kelembapan dan juga teriknya matahari ini juga mempengaruhi performa mereka nantinya di sirkuit. Meski demikian mereka juga terus mempersiapkan diri, dan diantaranya yaitu selain melakukan free practice dalam 2 sesi yang tadi sudah dilakukan, diantaranya kemarin Mitch Evans juga menjelaskan kepada kami mereka juga melakukan simulasi melalui virtual reality, dan ini guna untuk membiasakan mereka untuk memacu kendaraan mereka di Jakarta International E-Prix Circuit. Dan uniknya Jakarta International E-Prix Circuit ini kalau dilihat dari atas ini menyerupai kuda lumping yang merupakan warisan budaya nasional. Tentunya dengan menyerupai bentuk ini ada banyak sekali tikungan, total ada 18 tikungan yang ada di Jakarta International E-Prix Circuit ini, dan ini menjadi sisi yang penting dalam Formula E dikarenakan di tikungan ini tempat regenerasi listrik dilakukan dari mobil listrik para pembalap. Selain itu juga ini menjadi tempat para pembalap ini saling mengovertake atau menyalip satu sama lain dari para pembalap dan untuk bersaing tentunya. Dan selain adanya tikungan memang dengan panjang kira-kira 2,4 km, ini juga turut diisi dengan trek panjang kira-kira 600 meter panjangnya seperti yang ada di layar kaca Anda. Ini adalah salah satu bagian dari sirkuit di mana adalah starting grid yang nanti Anda bisa bayangkan para pembalap ini akan menjajarkan kendaraan mereka di sebelah sini beberapa jam lagi. Dan meski demikian, meskipun sudah melakukan free practice selama 2 sesi, nanti masih ada sesi kualifikasi untuk menentukan siapa dan bagaimana posisi para pembalap nanti akan memulai ajang balapan internasional yang pertama kalinya akan diselenggarakan di Indonesia ini. Baby. Terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda dari pit lane. Nah itu tadi ya pemirsa, memang di hari ini gelaran Formula E yang ke-9 berbeda dengan gelaran-gelaran Formula E sebelumnya karena pertama nih diadakan di Indonesia, lalu yang kedua diadakan di tengah kota. Jadi rintangannya ini pun juga sulit ditebak, banyak tikungan dan banyak rintangan-rintangan lainnya yang kita nggak tahu akan bagaimana. Dan nantinya juga nih kalau hujan turun,
Apakah mungkin ini menjadi tantangan juga bagi para pembalap di gelaran Formula E pada hari ini yang diadakan di sirkuit Ancol, Jakarta. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya mengenai persiapan gelaran Formula E dan juga nanti jalannya pertandingan di sekitaran pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.